Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Lutfia Alfarisa dengan NIM 22029174. Di sini saya akan mempresentasikan proposal guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yerizon MSI dan Ibu Sri Novia Martin MPD. Di sini saya mengambil sebuah judul, pengaruh penerapan model pembelajaran Means and Analysis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Bab 1 yang pertama itu ada latar belakang. Itu kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Itu menurut BSKAP nomor 32 tahun 2024. Namun kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kentuntasan setiap indikator masih tergolong rendah. Itu menurut Sahrudin pada tahun 2014. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah juga dibuktikan pada hasil tes awal yang dilakukan pada kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Penyebabnya yang pertama itu, peserta didik hanya terbiasa mengerjakan soal yang unsurnya diketahui secara langsung dan bisa dioperasikan ke dalam rumus. Yang kedua, peserta didik masih kesulitan untuk mengubah informasi ke dalam bahasa matematika. Nah, solusinya penerapan model pembelajaran Means and Analysis menurut Nugroho pada tahun 2017 dan Novianti pada tahun 2021. Alasannya, model pembelajaran Means and Analysis atau MEA mengarahkan peserta didik untuk menganalisis informasi yang tersedia dari soal dan apa yang ditanyakan, menyusun kerangka penyelesaian masalah, mencari solusi yang paling efektif, hingga melakukan evaluasi dan revisi terhadap jawaban yang telah ditemukan peserta didik. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama itu tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik masih rendah. Yang kedua, peserta didik belum mandiri dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik masih kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berbeda dari contoh yang diberikan pendidik. Kemudian untuk batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Kemudian untuk rumusan masalah, apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Means and Analysis lebih baik daripada peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 12 Padang? Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Means and Analysis lebih baik daripada peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Kemudian untuk manfaat penelitian itu yang pertama bagi peneliti, kemudian bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi sekolah. Selanjutnya masuk ke bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Itu ada model pembelajaran Means and Analysis, kemudian ada kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian keterkaitan model pembelajaran Means and Analysis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian ada model pembelajaran konvensional. Penelitian relevan dengan judul yang saya ambil itu pertama ada Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul pengaruh model pembelajaran Means and Analysis terhadap hasil belajar matematika. Kemudian ada Saraswati dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul
peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika menggunakan modal Means and Analysis atau MEA bagi siswa kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02. Kemudian ada Ratnasari pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Pembelajaran Means and Analysis untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah 2 Jombang. Kemudian ada Nur Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Model Means and Analysis berbantuan media audiovisual terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD. Kemudian Sahrudin pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Means and Analysis untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Ini merupakan dari yang nasional. Kemudian untuk internasional ada Sweller pada tahun 1993 dengan judul Some Cognitive Process and Their Consequent Organization and Presentation of Information. Kemudian ada Yora Diastuti pada tahun 2019 dengan judul The Effect of Using Means and Analysis Model in Learning Geometry. Kemudian ada Riana pada tahun 2017 dengan judul Application of Means and Analysis Learning Model in Attempt to Improve Student High Order Thinking. Kemudian yang terakhir ada Mariam dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul The Effectiveness of Mean and Analysis Learning Model Application on Improving Mathematical Learning Result of Elementary School Student in Prepare City. Kemudian di sini ada kerangka konseptualnya. Kemudian untuk hipotesis penelitian, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 12 Padang yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Means and Analysis lebih baik daripada peserta didik yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian di sini masuk ke bab 3, jenis dan rancangan penelitian. Untuk jenis penelitian itu ada kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Kemudian untuk rancangan penelitian, the non-equivalent post-test only control group design. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Dan untuk sampel, pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan mengambil 2 kelas dari populasi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk variabel penelitian itu ada variabel bebas, model pembelajaran Means and Analysis pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kemudian ada variabel terikat, itu kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Kemudian ada jenis dan sumber data. Jenis data itu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer, data nilai tes hasil belajar kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Kemudian untuk data sekunder, data jumlah peserta didik yang menjadi populasi dan sampel. Dan data hasil ujian PAS semester genap peserta didik. Kemudian untuk sumber data, data primer diperoleh dari para peserta didik kelas 8 SMP Negeri 12 Padang pada tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari tata usaha dan pendidik mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas 8 SMP Negeri 12 Padang. Kemudian untuk prosedur penelitian itu ada tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga tahap penyelesaian. Kemudian untuk instrumen penelitian itu tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Langkah-langkah dalam menyusun soal tes itu membuat kisi-kisi soal tes, kemudian menyusun butir soal tes,
kemudian membuat kunci jawaban soal tes, kemudian melakukan validasi soal tes, melakukan uji coba soal tes, kemudian yang terakhir menganalisis hasil uji coba soal tes. Nah, untuk menganalisis hasil uji coba soal tes ini dilakukan daya pembeda soal, kemudian ada dilihat dari indeks kesukaran soal, kemudian dari klasifikasi soal, dan reliabilitas soal. Nah, reliabilitas ini dilakukan dengan pelaksanaan tes. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.